Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat isya wa tarawih rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu, masih diberikan nikmat sempat, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa menjalankan kaki kita, menjalankan hati kita untuk melaksanakan ibadah salat isya yang insyaallah akan kita lanjutkan dengan salat tarawih. Ma'asyiral muslimin, mungkin kita hidup di dunia ini ada yang sudah 60 tahun atau bahkan lebih, ada yang sudah 50 ke atas, atau bahkan mungkin ada yang baru 7 atau mungkin bahkan 6 atau 5 atau 4. Dari sekian panjang perjalanan hidup kita, banyak di antara kita menyaksikan berbagai macam manusia. Bahkan ada yang mungkin pernah melihat seseorang meninggal, tapi dengan meninggalnya seorang tersebut membawa kebahagiaan bagi tetangganya. Mungkin ada. Atau bahkan mungkin sebaliknya, ada tetangganya meninggal, justru malah membawa kesedihan kepada banyak orang karena mungkin merasa kehilangan. Biasanya orang yang merasa kehilangan itu karena tanda sebuah cinta. Kalau kemarin Ustadz Bikih itu katanya tentang cinta ya, ini kayaknya masih berlanjut gitu ya. Tapi nggak tahu sama atau enggak gitu, saya nggak tahu ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah tips agar kita bisa dicintai oleh banyak orang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Inna Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah suka, sudah cinta kepada seseorang, maka Allah akan memanggil Jibril. Ya Jibril, ta'al, mari ke sini. Faqala, kemudian mengatakan, inni uhibbu fulan. Kata Allah, saya suka kepada fulan. Fahibbuhu, maka kamu juga harus suka pada dia Jibril. Maka kemudian Jibril sami'na wa ta'na, atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun menyukai dan mencintai orang tersebut. Summa yunadi fis sama, kemudian apa yang dilakukan Jibril setelah mencintai orang tersebut? Yunadi fis sama, Jibril di langit itu woro-woro memberikan pengumuman kepada penduduk langit. Fayaqul, innallaha yuhibbu fulan, sesungguhnya Allah sudah suka sama fulan. Fahibbuhu, maka kalian juga harus suka kepada orang tersebut. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka semua penduduk langit mencintai orang tersebut.
summa yud'u lahul qabul fil ardi, maka kemudian orang tersebut dianugerahi kemudahan untuk dicintai orang lain. Jadi yang kita gapai sebetulnya adalah bagaimana cinta Allah kepada kita. Agar orang lain suka kepada kita, cinta kepada kita, maka yang kita cari pertama kali adalah cintanya siapa? Cintanya Allah. Bukan cinta tetangga, cinta saudara, bukan. Tapi cintanya Allah dulu kita raih, insya Allah. Dengan begitu Jibril pun akan menyukai kita, akan mencintai kita. Penduduk langit juga akan mencintai kita. Dan makhluk-makhluk di bumi juga akan mencintai kita secara otomatis. Lalu bagaimana cara agar kita ini mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam hadis yang lain dari Sahal bin Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala. Jadi ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku sebuah amalan. Idza amiltuhu ahabbani Allah, maka ketika aku menjalankan amalan tersebut, maka Allah akan mencintai saya." Oh, ini cerdas ya. Orang tersebut cerdas. Kenapa cerdas? Karena datang bertanya langsung kepada seseorang yang dicintai Allah. Yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta resep, "Ya Rasul, bagaimana kok panjenengan ini bisa dicintai oleh Allah?" Wa ahabbaniyan nas, selain dicintai Allah dan juga dengan amalan itu saya akan dicintai oleh manusia. Manusia di bumi ini sangat banyak yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak. Kemudian apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ishad fid dunya yuhibbukallah. Berzuhudlah kamu ketika kamu hidup di dunia, maka Allah akan mencintai kamu. Washad fi ma'indan nas, dan juga kamu berzuhud dengan apa yang dimiliki oleh manusia yang lain. Yuhibbukan nas, maka kamu akan dicintai oleh manusia yang lain. Jadi kuncinya adalah kita hidup di dunia ini dengan cara apa? Zuhud. Apa itu zuhud? Apakah kemana-mana jalan kaki? Apakah kita hanya punya baju satu saja? Baju satu, kaos satu, ketika waktunya sholat dipakai, kemudian setelah sholat dicuci? Apakah seperti itu hidup zuhud? Tentu tidak. Karena sahabat Rasulullah, bahkan para nabi banyak yang kaya. Di antara sahabat yang gagal miskin adalah Abdurrahman bin Auf. Bahkan yang digunakan sebagai nama masjid ini, Utsman bin Affan, adalah seorang saudagar kaya. Jadi apa kesimpulannya zuhud itu? Sahabat yang lain, Abu Dzar Al-Ghifari, pernah mengatakan, "Az-zahadah fid dunya laisat bitahrimil halal." Zuhud di dunia itu bukan dengan mengharamkan yang halal. Mobil halal, halal. Uang halal, halal. Baju halal, halal. Bukan dengan mengharamkan itu. Tapi bagaimana? Wala idha'atil mal, dan juga bukan dengan meninggalkan harta. Bukan dengan meninggalkan harta. Sudah hidup miskin aja, nggak usah punya harta. Saya pengen hidup zuhud. Bukan itu.
Walakin az-zahadah fid dunya, tetapi zuhud di dunia itu alla takuna bima fi yadaika awthaq mimma fi yadaillah. Jangan kamu jadikan apa yang ada di tangan ini, apa yang ada dimiliki oleh kita ya, itu lebih berharga dari apa yang sudah Allah janjikan. Jadi apa yang kita miliki ya, kalau memang Allah meminta jangan ditahan. Sudah waktunya zakat, ya harus dikeluarkan zakatnya. Ada tetangga yang butuh, ya kita bantu. Jadi jangan ditahan, karena janji Allah itu lebih berharga daripada apa yang kita miliki. Yang kedua, antakuna fi thawabil musibah idza asabta arghabu fiha law annaha ubqiyat laka. Jangan kita jadikan musibah yang menimpa kita ini menjadikan sebuah kesedihan yang berlarut-larut, menjadi sebuah kesedihan berlarut-larut, nggak selesai gitu ya. Tapi harus kita ikhlaskan, walaupun itu sangat berat, bahkan membuat hati kita menangis. Jadi dua kunci itu adalah zuhud itu ya. Satu kunci tapi ada dua pengertian yang beda. Adalah cara agar kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, dan kita nantinya akan dicintai oleh manusia yang banyak, oleh manusia yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Usikum wa iyaya wa nafsi bittaqullah wa qad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.